Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita berjumpa kembali walaupun ini dalam proses pembelajaran daring, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kekhusyuan kalian dalam menuntut ilmu. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini insya Allah Ustaz akan menyampaikan terkait dengan at-ta'ziyah, melanjutkan materi yang berikutnya. Oke, di sini dibahas bahwasanya materi kita adalah at-ta'ziyah. Apa itu at-ta'ziyah? At-ta'ziyah itu adalah at-tasbir, menjadikan kesabaran. Wal hamlu ala sabri bizikri ma yusallal musab, itu memberikan kesabaran dengan menyebutkan hal yang membahagiakan bagi yang menimpa musibah, yang tertimpa musibah. Wa yukhafifu huznihi, untuk meringankan beban kesedihannya. Oke, cukup sampai di situ. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Hukmuha, apa hukumnya? Hukum takziah yaitu mustahabbatun, hal yang disunahkan. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah wal Baihaqi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Baihaqi dengan sanadnya yang hasan. Apa itu? Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatin illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karomati yaumal qiyamah. Bahwasanya tidaklah seorang yang mukmin itu bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah kecuali ia akan mendapatkan pakaian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perhiasan yang mulia nanti pada hari kiamat. Sehingga di sini menjelaskan bahwasanya hukum takziah adalah hal yang disunahkan. Lalu apa yang berikutnya? Al-fadhuha, kata yang diucapkan ketika bertakziah. At-takziah tuaddi bi ayyi lafadhin yukhafiful musibah. Sebenarnya boleh dengan lafaz apapun untuk tujuannya itu meringankan beban orang yang terkena musibah. Oke, wa yahmulus sabr, dan juga memberikan kesabaran. Akan tetapi boleh juga menurut sesuai yang tercantum di dalam hadis sebagaimana tertera pada hadis berikut ini, yaitu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya bagi Allah itu ia mampu untuk mengambil dan juga memberikan segala sesuatu yang ada di sisinya itu setelah ditentukan waktunya. Maka bersabarlah dan ambillah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini yang diucapkan oleh orang yang bertakziah. Kemudian bisa dijawab oleh orang yang sedang berduka dengan mengucapkan ajarokallah. Dilanjut berikutnya, al-julus laha. Oke, duduk bersamanya. Di sini simpel saja bahwasanya terkait dengan duduk bersamanya itu tidaklah harus dalam waktu yang lama. Cukup sebentar lalu memberikan kesempatan untuk yang terkena musibah menenangkan dirinya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ziaratul kubur,
Ziaratul kubur itu merupakan hal yang disunahkan bagi laki-laki, lirijal, sebagaimana di dalam hadis dikatakan. Ini hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku sebelumnya melarang ziarah kubur, fazuruha, dan sekarang silakan menziarahinya. Fa innaha, sesungguhnya hal itu, tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian akan hari akhir. Jadi hal ini merupakan kesunahan bagi seorang laki-laki untuk melakukan ziarah kubur. Oke ya. Kita lanjut berikutnya. Berikutnya adalah sifatu ziarah. Terkait dengan ziarah itu, idza wasala az-zair, jika seorang yang berziarah itu sudah nyampai ilal qabri, kepada kuburan, istaqbala wajhul mayit, maka hendaklah menghadap kepada mayitnya ataupun bagian atasnya, wasallam alaihi, kemudian memberikan salam, wada'a lahu, dan memberikan doa kepadanya. Dan ini sudah tertera di dalam hadis. Oke, sebagaimana hadis yang berikut ini. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun, wa antum faradna wa nahnu lakum tabi'u, wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yang simpelnya adalah bahwasanya itu merupakan sebuah doa yang nantinya pula kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal itu. Artinya kita semua pun akan merasakan kematian pada suatu saat, pada waktunya. Oke. Maka dilanjutkan kembali terkait dengan yang ini. Ada hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya biasanya sebagian orang itu ada yang melakukan di adrihahnya, di kuburannya itu, di kuburan keluarganya ataupun di kuburan seseorang, dengan cara takbiluha, itu menciumi kuburan tersebut, atau dan juga watawaf, dan tawaf atau mengelilingi kuburan, haulaha, sekitar kuburan itu. Fahuwa, dan hal itu merupakan bid'ah yang munkaroh, hal yang betul-betul tidak dianjurkan sama sekali, bahkan harus dijauhi. Bahkan yahrumu fi'luha, diharamkan melakukan hal tersebut. Ingat terkait hal ziarah. Berikutnya, ziaratun nisa, bagi seorang perempuan. Di sini singkatnya adalah bagaimana ziarah seorang perempuan. Sebagian ada yang mengatakan di sini bahwasanya dibolehkan bagi seorang perempuan untuk melakukan ziarah, yaitu apa, dari Imam Malik, kemudian sebagian golongan Imam Hanafi, kemudian riwayat Ahmad aksaru al ulama fi ziyaratin nisa lil kubur li hadis. Ini melihat daripada hadis Sayyidah Aisyah. Oke, ceritanya Sayyidah Aisyah yang menziarahi saudaranya. Sayyidah Aisyah menziarahi saudaranya yang laki-laki. Nah, itu dilakukan oleh beliau, itu menandakan bahwasanya seorang perempuan bolehlah berziarah. Dan ketika berziarah, beliau bertemu dengan Abi Malikah. Abi Malikah ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, bukankah Rasulullah melarang perempuan untuk berziarah? Dan Sayyidah mengatakan, betul, Rasulullah sebelumnya melarang, tapi sekarang memerintahkannya. Oke, betul. Kana naha an ziyaratil kubur, sebelumnya melarang. Summa amma umiro biziaratiha, sekarang diperintahkan untuk menziarahinya. Rawahu al-Hakim wal Baihaqi. Ini menjadi landasan bahwasanya perempuan boleh untuk berziarah. Sedangkan sebagian yang lainnya memakruhkan. Ini ya, memakruhkan. Dikarenakan apa? Likillati sobrihinna, sedikit kesabaran perempuan tersebut, wa kasroti juz'ihinna, dan banyaknya kekhawatiran.
takut ada kekhawatiran apa-apa, maka dimakruhkan bagi seorang perempuan untuk ziarah kubur. Waliqauli Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dalilnya terkait perempuan itu dimakruhkan. La'anallah, Allah melaknat zawaratul kubur, perempuan yang sering melakukan ziarah kubur. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Oke ya. Berikutnya adalah al-a'mal alati tanfa'u al-mayit, amal-amal yang bermanfaat bagi mayit. Oke, apa saja? Yaitu selama amal itu kebaikan selama hidupnya. Yang kerjakan kebaikan selama hidupnya. Oke, itu terkait dengan hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in koto amaluhu illa min salasin, yang 3 hal tersebut. Kalau kalian sudah paham, tahu, itu terkait dengan amal oleh dirinya si mayit itu sendiri. Lalu bagaimana amal yang diberikan oleh orang lain, apakah bermanfaat bagi si mayit? Maka di sini jawabannya, itu bisa bermanfaat. Apa bentuknya? Ad-du'a, berbentuk doa, istighfarulahu, memohonkan ampunan kepada si mayit, dan juga sodakoh. Ini diceritakan oleh Imam Nawawi. Jadi dilanjutkan kembali. Di sini baru dikatakan qala Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal berkata, al-mayyitu yasilu ilaihi kulla syai'in. Segala sesuatu itu bisa sampai kepada si mayit. Segala sesuatu apa? Minal khairi, itu dari kebaikan-kebaikan. Seperti tadi, kebaikan doa, kebaikan memohon ampunan, dan sebagainya. Oke ya. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya itu auladul muslimin wa auladul musyrikin. Ini terkait dengan anak dari seorang yang muslim dan anak dari seorang yang musyrik atau kafir. Bagaimana kalau di antara anak-anak mereka ini adalah meninggal? Dikatakan sini, man mata min auladil muslimin, seseorang yang meninggal dari anak seorang yang muslim, seorang auladil muslimin, anak-anak muslim, alladzi lam yablughu, yang belum sampai al-hilma, belum sampai balik, fahuwa fil jannah, maka anak tersebut di surga. Jadi anak-anak kecil sebelum balik meninggal, maka dia di surga. Mana dalil hadisnya? Ada. Ini dalil hadisnya sebagaimana mohon maaf, anaknya Rasulullah SAW, laki-laki, yaitu Sayyidina Ibrahim, meninggal. Maka Nabi berkata di sini, qala Rasulullah, innalahu murdi'an fil jannah. Sesungguhnya baginya, bagi Sayyidina Ibrahim itu murdi'an, akan memiliki orang yang menyusui fil jannah. Nah, sehingga di sini beliau ada di surga. Lalu bagaimana terkait dengan anak yang bukan muslim? Maka di sini wa amma auladul musyrikin, sedangkan terkait dengan anak-anak yang musyrikin, fahum masalu auladil muslimin, mereka itu seperti anak-anak yang muslim tadi, fiduhulihim al jannah, masuk ke surga. Syaratnya tadi selama belum mencapai waktu baliknya, masa balik. Lanjutkan terkait dengan soal kubur. Sini berittifaq bahwasanya ahli sunnah wal jamaah, seorang yang meninggal dari muslimin akan ditanyai nanti di alam kuburnya. Oke ya. Kita lanjut pada hal berikutnya. Berikutnya yaitu terkait dengan zakat. Oke. Definisi zakat. Zakat yaitu segala yang dikeluarkan oleh seseorang dari titipan Allah kepada orang-orang miskin. Dikatakan zakat
karena kan di dalamnya itu terdapat berkah, kemudian tazkiyatun nafas, pensucian diri ya, wa tanmiyatuha bil khair, dan meningkatkannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan hal ini diambil dari ayat dari khud min amwalihim sodakoh tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambillah dari harta mereka sodakoh yang tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Oke, kita lanjutkan kembali bahwasanya wa kanat faridatu zakah bimakkah fi awali Islam mutlaqah. Sebenarnya terkait dengan zakat itu sudah dimulai ketika di waktu Mekah ya. Ketika di Mekah awal Islam. Cuma lam yuhadid fiha almal, tetapi belum dibatasi bentuk hartanya. Aladi tajibu fih, yang diharuskan itu apa saja, belum. Wala mikdar, dan tidak juga timbangannya, kadarnya tidak juga, belum ada. Wa ma yanfiqu minhu wa innama taraka dzalika li syu'ul muslimina wa karomahum, dan itu dikembalikan kepada rasa empati daripada para kaum muslimin ketika masa itu. Sedangkan wafi sana asaniyah, pada tahun kedua Hijriyah, baru masyhur ya, farodo, diwajibkannya, disyariatkannya, mikdaruha, terkait dengan kadarnya dari setiap jenis harta untuk dizakatkan. Lanjutkan yang berikutnya terkait dengan at-targhib. Oke. At-targhib yaitu balasan bagi orang yang melaksanakan zakat. Ini tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 71. Oke, bisa nanti kalian sambil membuka Al-Qur'annya berikut dengan terjemahannya. Ya, kita lanjutkan berikutnya yaitu at-tarhib. At-tarhib yaitu terkait dengan peringatan bagi orang yang tidak melaksanakan zakat. Ini pun sama, terdapat pada surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan 35, 34 dan 35. Oke. Itu terkait dengan zakat. Lalu yang keempat, hukmu mani'uha. Bagaimana terkait dengan sanksi orang yang yang tidak melaksanakan zakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka di sini dikatakan secara simpelnya adalah wa 'alal hakim ayyakhudaha minhu, seorang hakim atau seorang penguasa mengambil zakat tersebut dari orang yang tadi tidak mau berzakat, kohron, secara paksa. Boleh diambil secara paksa sejumlah zakat yang harus dikeluarkan. Oke, wa yu'azziruhu, dan memberikan sanksi-sanksi. Wala ya'khudhu min malihi azidun minha, dan tidak dibolehkan mengambil harta tersebut lebih. Artinya harus sesuai dengan takaran hartanya, zakat yang harus dikeluarkan. Itu kurang lebihnya terkait dengan sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan. Lalu siapa saja yang diharuskan untuk mengeluarkan zakat? Maka di sini orang yang tersebut al-hur, orang yang bebas. Oke, bukan seorang budak. Al-malikul lin nisob, selain orang yang bebas, kemudian dia mencapai nisobnya. Kalau sudah ada batas nisobnya, memiliki harta dan mencapai nisobnya, maka harus dikeluarkan. Oke. Berikutnya yaitu terkait dengan az-zakatu fi mali sobi wal majnun. Apakah anak kecil dan juga orang gila itu harus dizakati? Ini yajibu ala wali as-sobi wal majnun ayu addi zakat. Wajib ternyata.
harus bagi seorang walinya, baik seorang wali anak tersebut ataupun wali dari orang yang majnun, untuk memberikan zakat dari keduanya. Oke. Idza balagona nisoban, kalau memang sudah mencapai nisobnya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah terkait yang tadi. Adapun sebagian yang lain tidak mengharuskan untuk dikeluarkan zakat terkait dengan sobi wal majnun. Oke, kurang lebihnya mungkin cukup itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan boleh silakan ditanyakan melalui meeting Zoom ya. Zoom yang kurang dipahami atau ingin lebih penjelasan lagi boleh. Insya Allah pada hari Senin itu ada meeting Zoom dan dipersiapkan soal barangkali ada yang mau ditanyakan. Kurang lebihnya itu yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.